warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Merdeka! Baik, sebelum acara dimulai, udaranya dingin. Saya minta bantuan Ibu Hani yang mimpin lagu tadi. Tolong Ibu Hani ke depan dulu. Panik. Ya. Supaya gak dingin. Ibu Hani tolong pimpin kita bersama-sama menyanyikan Maju Tak Gentar. Karena di hadapan saya adalah para pejuang-pejuang yang bukan komprador. Tolong Bapak Ibu minta maaf berdiri. Kita mulai ya Pak. Siap. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, majulah, majulah, menang. Bergerak, bergerak, menyerah, menyerah, majulah, majulah, menang. Menang, menang, merdeka. Baik Bapak Ibu, sengaja saya minta menyanyikan Maju Tak Gentar sebelum saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Perjalanan perjuangan bangsa tahun ini menentukan. Kita maju bukan kepada yang bayar, tapi kita berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, sebelum saya mengawali penyampaian saya, kalau kita lihat dari judul yang disampaikan, tentunya kita akan bertanya, kapan dan mulai kapan negeri ini menjadi morat-marit? Kalau orang mengatakan sedang tidak baik, begitu kira-kira. Setelah turunnya Pak Harto 98, negeri ini menjadi sampai sekarang tidak jelas. Sebenarnya mulai 98, Republik ini sudah mengalami perang asimetris. Perang asimetris adalah penguasaan negara lain terhadap negara tertentu tanpa melibatkan militer belakangan. Itu yang terjadi di negara sekarang. Karena untuk menguasai suatu negara dengan kekuatan militer akan menjadi celaan negara-negara lain. Ini yang terjadi di Republik ini sekarang. Mulai 98, kita mengalami pasang surut kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Situasi politik sudah kita diserang oleh mereka, mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Karena kita bukan negaranya agresif. Kenapa itu diserang? Karena kita ingat, Republik ini adalah negara yang paling cantik, negara yang paling hebat, isinya semuanya ada di Republik ini. Kalau kita kenal dulu masih sekolah, Zabul Khatulistiwa. Barat maupun Timur ingin menguasai Republik ini. Untuk menjadi negara dikuasai, maka militer mereka harus kuat. Sumbernya ada di Republik ini. Nah, pada saat 98 kita sedikit kecolongan.
sudah masuk faham-faham liberal, faham-faham kapitalis, faham-faham komunis untuk menguasai republik ini kembali. Selanjutnya terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Di dalam amandemen itu, kita sudah kemasukan keinginan pihak-pihak luar. Antara lain, segala perundang-undangan sudah mereka kuasai, baik oleh oligarki, kapitalis, maupun komunis. Nah, kalau sekarang kita mengatakan, wah komunis tidak ada lagi, kata siapa? Faham komunis tetap ada dan berusaha untuk eksis kembali di republik ini. Selanjutnya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara jelas sudah dicantumkan daripada sila-sila Pancasila itu sendiri. Sila yang pertama kita ambil adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan warna kepada sila-sila yang lain. Kata Profesor Salim Said, republik ini jadi begini karena Tuhan pun tidak ditakuti. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjiwai daripada batang tubuh, konstruksi batang tubuh itu sendiri. Tetapi pada 2002 terjadi perubahan. Batang tubuh tidak lagi sejalan dengan apa yang ada di preambul. Kepentingan untuk rakyat, hasil bumi oleh untuk rakyat, kita tidak bisa menikmati lagi. Rakyat tidak bisa menikmati lagi. Sepertinya kita ayam mati di atas lumbung padi. Selanjutnya kepada anggota DPR, siapa yang boleh ada di menjadi anggota DPR? Pada Undang-Undang Dasar 45 ada ruang abu-abu begitu. Tidak dicantumkan secara jelas siapa yang boleh duduk menjadi anggota DPR RI. Keadaan abu-abu ini dimanfaatkan oleh kaum politisi, kaum politik, partai politik dengan keluarnya Undang-Undang 22 ayat 3 bahwa DPR hanya diisi oleh partai politik. Partai politik tergantung yang ada di sana, tergantung daripada para ketua. 9 orang. Republik ini hanya diatur oleh 9 orang. 9 orang ini saya tidak tahu apakah sudah terkontaminasi dengan cara berpikirnya oligarki atau negara-negara lain. Tapi pada kenyataannya segala perundang-undangan dan turunannya yang muncul di DPR tidak lagi bersahabat, tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Contoh, kawan-kawan kita yang demo, termasuk saya juga ada di lapangan begitu, panas-panas, terik-terik begitu untuk menuntut agar ini tidak dikeluarkan. Tapi pada kenyataan udah selesai. Nah, selanjutnya MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tetapi lembaga tinggi negara. Jadi lembaga tinggi negara ada DPR, ada MPR, ada DPD. Presiden. Karena tidak ada lembaga tertinggi, presiden lepas dari kendali. Boleh mengeluarkan satu aturan apapun. Kata siapa tidak boleh? Sekarang banyak aturan yang boleh, yang sudah dilakukan. Nah, karena kenapa? Tidak ada lembaga tertinggi negara. Kalau dulu MPR itu lembaga tertinggi negara, ada namanya kalau dulu garis besar haluan negara. Segala pembangunan yang ada itu ada panduannya di MPR. Tidaklah seselera dari seorang pribadi presiden seenaknya, tidak. Mereka tidak ada sesuai panduan, sehingga presiden berikutnya tetap melanjutkan daripada apa yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Kalau itu yang dilakukan, maka presiden tidak akan turun. Tidak usah bingung-bingung, tidak usah takut, tidak usah panik. Itu pasti dilakukan.
Ini yang menjadi masalah. Selanjutnya, siapa yang nanti menjadi anggota MPR, DPR dan sebagainya? Tadi Ketua DPD RI sudah menyampaikan tentang aturan-aturan itu dan mungkin itu akan disampaikan. Selanjutnya kita akan bertanya, bagaimana dan kapan perubahan itu dilakukan? Rakyat, hampir bagian besar rakyat ingin ada satu perubahan di Republik ini. Bapak, dulu waktu orang tua kita, founding father kita itu profesornya cuma hitung sama jari, Bapak. Jenderalnya juga dihitung sama jari. Sekarang profesornya banyak, jenderalnya banyak, insinyurnya banyak. Berarti Republik ini sudah ada kemajuan. Tidak bodoh-bodoh amat gitu. Nah, jadi tidak bisa seorang pemimpin nasional membuat satu kebijakan yang mengatasnamakan siapapun yang merugikan orang lain tanpa memperhatikan kepentingan rakyat itu. Tidak bisa. Nah, DPD RI saya selama ini jadi bukan baru sekarang berkecimpung dengan DPD RI atau kerjasama dengan DPD RI. Kita mengadakan dialog pada tahun 2002 tentang dialog kebangsaan, tentang Kepres Inpres itu, kita juga mengadakan dengan DPD. Nah, kita sambut DPD sebagai lembaga tinggi negara peduli terhadap situasi yang tidak baik ini. Dan kita minta tolong. Saya sampaikan kepada teman-teman yang demo di lapangan, kalau ingin satu perubahan, tidak bisa hanya dengan tekanan demo besar tanpa disengaja dikuasai, tidak bisa. Tetap harus dikuasai, kalau enggak nanti kecolongan lagi. Yang disengaja juga perlu tekanan dari luar agar yang di atas itu bisa mengerti, tidak ya bukan kita tuli lah, begitulah kira-kira. Pertanyaannya kapan? Bagaimana? Bagaimana itu sekarang kita negara demokrasi. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat punya mau. Kita berharap nanti MPR menjadi lembaga tertinggi sebagai satu representatif dari kekuasaan rakyat. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti segala sesuatu oleh diatur MPR. Nah, bagaimana? Semua tergantung kepada rakyat. Mau soft, mau hard, mau bagaimana, terserah rakyat. Kapan dilakukan? Ada dua alternatif yang beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman, termasuk dengan Bapak Ketua DPD di Jakarta. Ada yang berpikir nanti setelah Pilpres. Kalau yang menang nanti itu petugas partai, maka tidak akan ada kembali lagi ke 45, tidak akan. Tidak mungkin terjadi itu. Oleh karenanya, mari kita lakukan sebelum Pilpres. Tentang waktu, tentunya Bapak Ketua DPD yang ikut memperkasa tentang ini sudah menghitung waktu. Kenapa kita terburu-buru kalau kenyataannya menjadi rusak? Tahun ini adalah tahun penentuan buat bangsa Indonesia. Ke depan Indonesia ini mau seperti apa? Mau ngikutin paham kapitalis? Mau ngikutin paham komunis? Jangan enteng. Pihak-pihak Barat dan Timur juga mengincar tentang Republik ini. Oleh karenanya, mari kita nanti pilih pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Jangan asal pemimpin. Pemimpin yang mengikuti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dia seorang religius, dia seorang agamis. Bukan sholat nanti, foto saya untuk saya foto saya mau sholat. Tidak ada itu. Sholat itu kalau perlu tengah malam ke orang pada tidur kita sholat, dan nggak usah disampaikan kepada orang lain. Karena hubungan kita dengan Tuhan Pencipta. Oleh karenanya, tentang bila mana dan kapan saya serahkan kepada rakyat. Karena dua opsi tadi tentunya mengandung satu risiko dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tentunya tujuan kita adalah untuk kemakmuran Indonesia yang akan datang.
Di forum diskusi inilah kita bicarakan apakah mau dilakukan sebelum Pilpres, apakah setelah Pilpres dengan segala risiko. Sebelum atau sudah? Baik, saya tadi minta nyanyi pada negeri. Kita membela bukan kepada yang bayar. Kita punya hati nurani. Kita bukan komprador. Belanda 350 tahun menguasai Indonesia. Berapa jumlah tentara Belanda di Republik ini? Kebanyakan adalah tentara yang lontoh ireng kata orang. Nah, kita tentunya tidak berharap lagi ke depan tidak ada komprador, tidak ada lontoh ireng. Republik ini akan menjadi jaya sesuai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur. Tidak perlu bantuan negara luar, tidak perlu bantuan asing. Kita sudah banyak yang pintar, negeri ini sudah kaya raya. Mari kita selesaikan sendiri. Mari kita berdikari. Baik, nanti di dalam forum diskusi mungkin Bapak Ibu akan bertanya kembali bagaimana dan kapan tentang waktu. Ini perlu satu pemikiran, satu konsensus nasional apa yang mau kita lakukan begitu, karena semua penuh risiko. Tidak ada yang tidak ada risiko, semua ada risiko. Kalau tidak ingin ada risiko, habis ini pulang tidur. Kalau kita mau berjuang pasti ada risiko. Orang tua kita dulu juga mati-matian kok. Republik ini berdiri, darahnya bergelimang kok. Kenapa kita tidak mampu mengamankan NKRI ini? Harus bisa. Jadi saya rasa bangga saya bisa bicara di teman-teman di Jawa Barat ini yang para pejuang gitu, bukan di hadapan para komprador. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur yang sudah menyampaikan dengan sangat gamblang dan tegas atas dukungan terhadap 5 program